Aku menekan. Aku menengok ke samping dan melihat sosok berbaju merah itu bergerak keluar dari ruangan yang tadi, mendekat terbang melayang secara perlahan dan menuju ke arahku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, please tolong aku. Halo Sobat Horor, ketemu lagi dengan gue, Gantari, penyampai cerita-cerita misteri dan hantu di channel ini. Gue yakin banyak di antara elo yang tidak asing dengan gedung yang terkenal angker di Jakarta ini. Menara Saida. Sudah begitu banyak kisah mistis sering kita dengar dari sejumlah sumber terkait tempat satu ini. Nah, gue punya teman bernama Randi yang pernah menceritakan satu kisah mistis yang dialami saudaranya Elvina di tempat ini. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 2001 Sobat Horor. Dan kita akan mendengar langsung kisahnya dari sudut pandang Elvina. Saatnya kita buka gerbang horor sekarang. Kita akan masuk Stasiun Cawang. Hari itu aku sangat bersemangat karena hari itu adalah hari interview di PT Bingar Persada, sebuah perusahaan periklanan. Alamat kantornya berada di lantai 17 Gedung Menara Saida yang baru saja diresmikan tahun 2001 ini dan mulai dipergunakan sebagai lokasi perkantoran besar. Jadwal wawancaraku sendiri adalah jam 3 sore. Ya, mungkin sesi interview berlangsung sejak pagi di sana. Namun aku kebagian sore harinya. Itu di Stasiun Cawang. Setelah turun dari stasiun Cawang, aku dapat langsung melihat indah dan megahnya gedung ini. Dari bagian depannya saja sudah terasa pengaruh zaman Renaissance Eropa. Saat itu aku langsung membayangkan, wow, luar biasa rasanya jika bisa berkantor di gedung ini. Dekorasi dan stylenya unik banget. Patung-patung bertebaran, mulai dari area pintu masuk, lobi, hingga pada bagian dalam. Assalamualaikum. Dengar-dengar sih katanya diimpor langsung dari Italia. Saya karyawan baru nih. Siang, Mbak. Siang. Siang. Ada yang bisa kami bantu? Mau ketemu bagian HRD di lantai 17, Mbak. Untuk interview kerja di PT Bingar Persada. KTP mohon ditinggal di sini ya, Bu. Diambil nanti kalau sudah selesai interviewnya. Mari, saya antarkan menuju lift untuk akses ke lantai 17, Bu. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada 4 orang yang bersamaku saat itu di dalam lift. 2 di antaranya turun di lantai 5, 1 di lantai 11, dan sisanya sama-sama berhenti di lantai 17. Gedung ini benar-benar indah. Namun entah kenapa terasa seperti pengap dan sunyi. Padahal suasana cukup ramai loh. Beberapa pekerja terlihat mondar-mandir. Perhatikan, banyak kantor sudah benar-benar aktif dan beberapa lainnya sepertinya baru mulai menyewa salah satu ruang di gedung ini. Bang Acin dan Babina tak tahu, bos. Bang Acin dan Mia Awal dengan Babina tak tahu, bos Bape. Sekitar jam 5.30 sore aku selesai interview. Tiga-tiga tu tak tahu, bos. Kali ini aku sendirian keluar dari ruangan kantor tersebut. Bos Bape. Tidak seperti tadi. Lantai ini sudah mulai Mati sepi. ke Bape. Bape. Semakin petang, suasananya makin berasa gak enak. Oh, merinding. Tekan. Atau mungkin perasaan aku aja kali ya. Karena kebawa nervous tadi pas interview. Pintu lift terbuka. Aku segera masuk dan tekan lantai 1 di mana lobi berada. Lift mulai bergerak turun dan angka pada indikator lift berubah. Tapi begitu sampai angka 10, gerakan lift rasanya semakin melambat. Indikatornya pun ikut melambat. Kok aneh ya? Kok aneh ya? 5, 4 loh. Indikator lift tiba-tiba tidak menunjukkan angka apapun. Tahu nggak ada angka sial. Blank aja gitu.
Oh, Tiba-tiba pintu lift terbuka. di lantai 3 nih. Tapi begitu kulangkahkan kaki keluar lift, aku menyadari sepertinya ini bukan lobi yang sebelumnya kudatangi. Bahkan lantai ini sepertinya kosong. Kosong. Kulihat pada petunjuk nomor lantai di dinding ruang dan baru kusadari. Ternyata aku di lantai 3. Ternyata aku ada di lantai Lantai 3. Kabur lah. Hah? Hah? Kenapa aku bisa berhenti di sini ya? Ngestak nih. Sial. Aku mengarahkan pandangan ke ruangan di samping kanan yang agak Kanan, terbuka. kanan. Bukan. Di dalam kulihat seperti ruangan kantor yang sudah dalam ditinggalkan. seperti Berantakan, tidak. seperti ditinggal pergi Ah, terburu-buru. kanan. Bukan di kanan. Jangan ambil dong. Aku ambil kanan tadi. Itulah. Tiba-tiba aku seperti melihat sebuah gerakan di ujung mata. Ambil. Jangan dulu. Sosok perempuan berambut panjang dan bergaun merah tampak jelas di depan mataku. Ambil. Begitu aku menyadari apa yang aku lihat, aku langsung Dah. dan berlari secepat kilat menuju lift dengan membabi buta memencet tombolnya. Aku menengok ke samping dan melihat sosok berbaju merah itu bergerak keluar dari ruangan yang tadi, mendekat terbang melayang secara perlahan dan menuju ke arahku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, please tolong aku. Keringat dingin mengucur deras dari seluruh tubuh ketika pintu lift terbuka. Masuk. Tutup. Pada titik inilah aku mencium bau tak sedap. Masuk. Hah? Bau apa ini? Angin. Anyir, darah. Darah. Kenapa bisa bau anyir darah di sini? Saat itu lampu lift tiba-tiba meredup dan aku diserang kepanikan luar biasa. Dan dari sela-sela dinding lift, gue lihat darah mengalir memasuki dinding lift. Kemudian dari lantai juga. Makin lama semakin banyak dan deras. Wow. Buset. Kepesan tu kan? Pesan berarti dia. Halo? Kali kemudian. Halo, Siang, Iya. dengan Mbak Elvina. benar Mbak? Benar Mbak. Saya Deta, Saya Deta. HRD PT Bingar Persada. Ada. Oh iya Mbak, Oh iya Mbak. bagaimana Mbak? Bagaimana Mbak? Begini Mbak, kami ingin menyampaikan permintaan maaf karena hasil interview Mbak belum memenuhi kriteria yang kami butuhkan saat ini. Sehingga kami belum dapat menerima Mbak bekerja di sini. Tapi kami akan menyimpan file Mbak. Sehingga suatu saat akan kami prioritaskan untuk mengisi posisi yang sesuai saat kami membuka lowongan kembali. Begitu ya Mbak? Gitu ya Mbak. Baik Mbak, Baik Mbak. terima kasih ya untuk informasinya. Selamat siang dan sukses selalu ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Bukannya merasa kecewa, aku justru merasa lega karena aku tidak diterima di PT Bingar Persada, apalagi jika harus berkantor di gedung itu. Mengingatnya kembali saja membuat tanganku bergetar. Sok, tanganku bergetar. Beberapa saat setelah kejadian menyeramkan Dia itu, pesan dia. aku membuka mata dan menemukan diriku berada di sebuah ruangan dengan tempat tidur, Tapi dok, sebuah meja berisi beberapa alat medis, serta obat-obatan yang tergantung di kotak obat. di kota obat. Di sampingku berdiri seorang dokter yang menginformasikan bahwa aku ditemukan pingsan di dalam lift saat pintunya terbuka di lantai 1 Menara Saidah. Sudah. Aku terpaksa digendong oleh seorang satpam dan dibawa ke ruangan perawatan mungil yang memang tersedia di gedung ini. Gimana? Saya kami Mbak. Setelah beberapa Ada saat, orang aku bawa. pun diperbolehkan pulang. Ya, Aku oke. sempatkan melewati pos satpam untuk mengucapkan terima kasih pada satpam yang tadi telah menolongku. Kepadanya aku ceritakan apa yang aku alami dengan setengah curhat. Wah, jangan Namun tuan nih. sepertinya bapak itu Ini tampak nggak boleh tidak tuan nih. terkejut. Sama ini. Dosa nih. Sebenarnya udah sering sih Mbak kejadian kayak gitu. Dia juga sama kejadian kayak gini. Liftnya juga sebenarnya nggak ada yang rusak itu Mbak. Enggak. Kurang sering dicek dan nggak apa-apa loh.
Lantai 3 tuh. Untuk lantai 3 Nggak dipakai kita deh. emang sengaja sih Mbak dikosongin Dikosongin. Katanya mereka sudah karena diganggu oleh beberapa tenan kuntilanak udah merah. nggak mau lagi di situ. Kuntilanak merah. Katanya sering digangguin oleh kuntilanak merah yang ada di situ Mbak. Hah? Kuntilanak merah. Kuntilanak merah? Iya mbak. Kata orang pinter, kuntilanak merah itu dulunya adalah arwah korban kecelakaan di stasiun Cawang Mbak. Terus Mbak. jenazahnya dikuburin di sekitar sini. Dulunya menara ini dibangun di atas tanah makam Mbak. Tanah makam mbak. Tanah makam ya nih. Demikian tadi kisah Elvina yang diceritakan kembali pada gue. Apa ada di antara sobat horor yang pernah dengar cerita lain tentang tempat ini? Atau bahkan punya pengalaman pribadi yang seram terkait tempat ini? Yuk, share di kolom komentar ya. Kami tunggu. Bye. Terima kasih sudah menonton video kami sobat horor. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya ya. See you. Dadah. Dadah, see you soon.